Ketua rasakan sedikit minuman ringan. Minuman apa ya? Ini soft drink aja Ketua. Tapi tidak mengandung alkohol kan? Aman. Ah, kayaknya dirasa dulu. Boleh. Silakan Ketua. Terima kasih. Bismillah. Enak juga ini. Tajamnya? Iya. Syukur Rofu Ketua telah bersedia hadir di podcast Voice Ternate. Kita sapa dulu nih para penonton kita dan kawan-kawan yang menyaksikan podcast kita hari ini. Baik, Pak Saudara semua, para voister yang berada di Ternate maupun di Maluku Utara dan di seluruh Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengundang seorang legend sepak bola Ternate, ya, dan di Maluku Utara juga sudah tidak asing lagi sosok yang satu ini. Saya sering memanggilnya Ketua, tapi sepertinya lebih nyaman saya panggil Coach kayaknya. Iya, mungkin seperti itu. Iya, lebih nyaman saya panggil. Lebih nyaman seperti itu. Sudah ada di samping saya Coach Ikram Selam. Oke, saya izin sambil angkat kaki Coach di sini, supaya agak lebih nyaman. Oke, jadi para boyster, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Ternate dari kamar olahraga. Dan kamar olahraga itu kita akan lebih spesifiknya lebih ke sepak bola. Karena kita tahu di Ternate itu ada semacam euforia yang sangat luar biasa, yang bahkan sering kita dengar di Ternate itu sepak bola hampir sama dengan agama. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba mengupas lebih tajam. Kita akan memberikan ketajaman dari perspektif Coach Ikram Selam terkait kemajuan yang ada di kota Ternate, khususnya dunia sepak bola. Nah, kita berharap hadirnya Coach Ikram Selam di podcast ini akan kita banyak mengungkap terkait kebenaran, ya, jadi kebenaran kemajuan sepak bola kota Ternate. Nah, tentu bagi para kaum milenial dan Gen Z, mungkin kita dengar nama besar itu, legend sepak bola Ternate Ikram Selam, tapi mungkin ada juga yang apalagi generasi Z ya, itu mungkin hanya sekedar dengar dan belum pernah menyaksikan juga bagaimana keindahan Coach Ikram Selam dalam memainkan bola. Saya pribadi pun kita mendengar nama besar itu, dan syukur Dofu Coach bersedia hadir Terima kasih. di podcast kita hari ini. Sedikit mungkin Coach Iksel bisa ceritakan sedikit profil sepak bola Coach Ikram Selam ketika awal mula mengenal sepak bola. Silakan Coach. Baik, terima kasih Bung Boy. Saya dulu bermain bola waktu saya menyentuh sepak bola itu bermain bola di usia di tahun 9 sampai 10 tahun. Usia 9 tahun dan 10 tahun. 10 tahun. Itu awal mula. Maaf salah, di 6 sampai 7 tahun. Oke. Dan saya di waktu itu tidak ada yang melatih saya.
saya dulu masih bermain dengan bebas, bermain ya dari semenjak kecil dengan kawan-kawan di kampung. Dan di situ saya menyentuh sepak bola itu di usia 6 sampai 7 tahun. Dan waktu itu saya juga dilihat oleh teman-teman dan para orang tua di sana menganggap saya punya potensi, bisa berkembang asalkan jangan di kampung. Banyak yang ngomong sama saya waktu itu. Dan semenjak itu saya sudah dipuji-puji sama dia mungkin sama orang di kampung. Saya punya potensi bermain bola. Dan bisa dikembangkan, jangan di sini lagi, harus dikembangkan di luar kampung. Nah, seperti itu. Oke, itu awal mula mengenal ya dunia sepak bola. Dan kalau dari orang tua ada nggak garis keturunan sepak bola dari orang tua Coach Iksan? Ya, kalau dari orang tua keturunannya itu ada dari orang tua laki-laki. Mungkin kedua orang tua dari keluarga laki-laki sama orang tua ibu orang tuanya. Jadi ya seperti halnya. Sorry, maksudnya ibu yang melatih sepak bola atau? Enggak, maksudnya keturunannya. Okay. Sama sih, sama yang istilah yang sering dibilang bahwa jatuh tidak jauh dari pohonnya seperti itu. Jadi memang ada keterkaitan apa keturunan keluarga. Oke. Dan ini kita coba masuk lebih tajam lagi ya. Sejak tahun berapa kemudian coach membela sebuah klub dan kemudian skill dan seninya tuh mulai dilirik? Ya, waktu itu saya harus ke Ternate, dan waktu saya ke Ternate itu pada usia 12 tahun ke Ternate, karena ibu saya di Ternate, jadi saya harus ke Ternate. Saya diambil oleh ibu saya untuk dibawa ke Ternate, dan disitulah saya paling pertama itu saya cuma cari bola. Saya sering bilang di orang tua saya, di ibu saya harus tolong belikan saya bola apa untuk saya untuk bermain bola. Nah, di situ saya berkembang sampai usia 15 tahun, 16 tahun. Saya bergaul dengan orang-orang yang di sepak bola. Terus saya datang saya tinggalnya di Lelong, Kampung Makassar. Oke. Saya Lelong sama Salero itu kan Kampung Makassar kan dekat aja. Jadi saya jalan ke Salero untuk lihat bermain bola di situ. Nah, disitulah saya latihan, tapi nggak latihan kayak di satu klub gitu. Saya hanya datang walaupun tidak pakai sepatu bola, kaki telanjang bermain istilahnya itu cuma cari keringat itu. Nah, di situ saya dipantau juga, ternyata saya dipantau, dilihat di situ. Nah, disitulah saya dipanggil, ada satu klub namanya Setia. Oke. Klub di Kampung Makassar namanya Setia. Setia. Nah, di situ saya dipanggil untuk ikut latihan. Waktu itu ada pelatihnya juga dulu. Tapi latihannya paling nggak seperti ilmu yang sekarang. Dulu ya paling uji coba game aja gitu. Tapi itu sudah dulu kita anggap bahwa itu sudah latihan. Jadi disitulah saya dipanggil diri di situ, terus kemudian ikut kompetisi di kompetisi Persiter. Gitu. Jadi terus kemudian saya dipanggil lagi di salah satu klub yang Sorry coach, Oke, sorry para boyster, ada sedikit gangguan sound. Oke, lanjut coach. Ya,
kemudian saya dilirik sama tim itu dari Takam juga dari kampung, klubnya nama Buana Putra. Oke. Nah, itu ikut untuk mengikuti pertandingan atau kejuaraan di Sangoka waktu itu 91 tahun 91. Nah, itu yang saya paling junior. Saya gabung dengan pemain yang udah senior. Di situ saya bergabung dan di turnamen itu kita menjuarai turnamen Sangoka di 91. Di situ saya dapat sebagai pemain terbaik di situ. Oke. Kemudian tahun berapa coach kemudian dilirik Persita Ternate? Ya seiringnya waktu berjalan terus, kemudian saya ikut kompetisi yang lain-lain, dan di situ sekali pas dari pertandingan itu dari Buana Putra saya juga dilirik sama klub-klub yang lain. Nah, saya ikut sampai berjalan waktu di 93 saya dilirik lagi. Dilirik sama Persiter di sini tahun 93. Dan waktu itu saya ikut sertakan di pertandingan, ada salah satu pertandingan di Gurabati. Itu saya ikut waktu Persiter ikut, ada 6 tim untuk mengikuti kejuaraan itu. Yaitu Persidafon, Jayapura, Persisorong, dan Manokwari. Kemudian ada juga dari Manado, Persima Manado, dan Persiter dan Persisosio. Kita ada 6 tim. Di pertandingan itu saya bergabung dengan pemain-pemain yang sudah senior waktu itu. Waktu itu saya bergabung dengan ada pemain yang namanya bapaknya Julham juga, Mari Jamrun, Iqbal Hardar, Lutfi dan Baran, almarhum Rustam Puha. Itu banyak pemain-pemain senior di usia mereka itu. Yang waktu itu saya gabung, dipanggil pada saya itu usianya 16 tahun. Dan ada salah satu pemain juga yaitu Abu Bakar Latif. Waktu kita gabung sama mereka, kita cuma berdua yang pemain junior. Dan alhamdulillah kita di pertandingan itu kita juara 2. Juara satunya Persidafon. Saya juga dapat pemain terbaik di situ. Tajam ya. Dan waktu itu kita tampil perdana dengan tim dari Manado, Persima Manado. Saya bikin gol 2 waktu itu. Dan mengalahkan Manado. Dan saya tidak menyangka kalau saya akan jadi masuk ke line up. Karena saya berpikir kualitas pemain yang di Persita waktu itu punya kualitas bagus-bagus semua. Dan coach paling junior waktu itu. Ya waktu itu saya sudah berharap visi ini pasti saya akan di bench, tidak akan dikasih turun pertama. Ya, alhamdulillah ternyata saya ditunjuk pertama sampai selesai main. Saya mencetak gol 2 waktu itu. Sorry, waktu itu coach ingat nggak pelatih yang pegang Persiter pada waktu itu yang coach ingat waktu siapa? Waktu itu di Persiter itu Om Hada di Selasa. Om Hada di Selasa. Nah, coach ada di almarhum sudah meninggal. Almarhum ya. Semoga Allah terangi kubur beliau. Amin. Baik, kita langsung masuk ke dunia coaching. Jadi para boyster, kita tahu bahwa saat ini Coach Ixel, kalau saya bilang sih termasuk yang bertangan dingin ya, karena waktu itu euforia di Maluku Utara dan Ternate juga salah satu turnamen yang cukup menarik perhatian kita itu turnamen Gurabati ya. Iya. Waktu itu, dan Coach Ixel membawa anak asuhannya untuk menjuarai champion juara 1 di Gurabati Cup gitu ya. Nah, gimana Coach mulai melirik atau menapaki dunia kepelatihan? Silakan Coach. Ya, sebelumnya saya jadi pelatih, saya sudah dari semenjak jadi pemain. Saya sudah bercita-cita ketika saya jadi sudah tidak main lagi, saya akan jadi pelatih. Dan itu sudah
menjadi tujuan saya ke depan. Dan alhamdulillah pada saat itu saya memang gantung sepatu di 2006-2007. Nah di situ saya jadi ditunjuk sebagai pelatih di klub Setia. Dan Oke, itu klub pertama yang membesarkan coach. Iya, klub pertama. Sampai sekarang masih eksis nggak klub itu? Sekarang klubnya udah nggak aktif lagi. Oke. Nah, jadi di situ di 2006 itu saya dipercayakan untuk menangani tim Setia di kompetisi Liga Persiter, Divisi 1 Liga Persiter. Dan waktu itu saya yang menjuarai, Setia yang juara waktu itu. Aja. Nah disitulah saya jadi terobsesi untuk menjadi pelatih lagi berkelanjutan. Dan saya bercita-cita harus saya ikuti kursus pelatih, karena memang di situ regulasinya seorang pelatih harus punya lisensi. Nah, dari situlah sampai sekarang saya jadi pelatih. Memang jujur ya, kalau kita jadi pelatih, sebagai jadi pelatih itu jadi yang pertama kita pelatih itu harus berkarisma dan jadi panutan buat pemain. Dan ya, saya sudah ternyata saya sudah berdiri pada posisi yang tepat untuk memilih sebagai pelatih. Iya, karena kita lihat kalau seorang pelatih itu bawaannya atau bicaranya tidak didengar, nah itu agak sulit itu membawa sebuah tim. Iya, kita yang ya sebagai pelatih tentu kita juga sebagai orang tua, mendidik sebagai guru. Nah, itu yang harus kita dibawa yang jadi membawa pengaruh terhadap pemain. Jadi jiwanya itu harus kita benar-benar mengekspresikan ke pemain, sehingga pemain juga dia merasa bahwa terbawa dengan apa yang kita pelatih tampilkan di saat mau coaching atau mau kasih arahan. Ya itu yang harus kita tampilkan di hadapan pemain, seperti itu. Baik, para boyster, mungkin penting juga kita mengenal profil atau sisi lain dari Coach Ixchel, bagaimana dia membangun sebuah atmosfer sepak bola di dalam keluarganya. Dan saya termasuk yang mengangkat topi dan respect, bangga juga karena salah satu putra Ternate Moloku Kiaraha, Rafli Selang, yang notabene memang anak dari Coach Ixchel, kemudian dipanggil oleh Timnas Indonesia untuk membela Timnas Indonesia U20 ke Piala Dunia U20 ya. Nah itu sebuah kebanggaan yang luar biasa menurut saya. Baik pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan seluruh elemen masyarakat di Ternate itu sangat membanggakan dan perlu menjadi perhatian serius terkait bibit-bibit kita ke depan. Nah mungkin sedikit Coach Ixchel bisa ceritakan bagaimana Coach membangun atmosfer sepak bola di keluarga Coach, sehingga kemudian ada bibit yang meneruskan jejak Coach Ixchel bahkan sampai ke tingkat internasional. Silakan Coach. Iya, memang saya harus. Oke, kita lanjut Coach. Ya, kalau untuk pembinaan, kalau untuk masalah pribadi atau keluarga, ya saya dalam pembinaan itu saya pisahkan.
misalkan antara keluarga dengan pelatih. Jadi saya dalam mendidik anak saya, keluarga saya atau dari anak saya, ya itu saya hanya saya memang lebih fokus. Kalau untuk sepak bola saya lebih fokus benar-benar di sepak bola. Ya kalau di keluarga di momen-momen seperti apa dulu baru saya fokus pada keluarga. Tapi untuk generasi untuk ke depan yang saya berpikir untuk keluarga saya, anak saya, tentu saya harus dia juga seperti saya harus jadi pemain bola. Dan memang dari awal memang saya sudah, kalau masalah si Rafli, saya sudah dari dia semenjak kecil saya sudah tahu karena memang dia punya potensi. Saya bersyukur dulunya saya tuh maunya anak ini jangan ada di Kota Ternate atau di Maluku Utara. Jadi dia butuh pembinaan yang ada di atau mengikuti pembinaan yang lebih tepat di luar Maluku Utara atau di Jawa, Jakarta, seperti itu. Dan saya punya cita-cita seperti itu, anak ini harus keluar daerah. Dan alhamdulillah waktu itu saya ini nonton ada Piala Danau di Tidore, itu di Mareku. Nah disitulah dia dilirik di situ. Ada salah satu akademi pemandu bakatnya datang ke pertandingan tersebut. Jadi di Piala Danau di Tidore, itu di Mareku. Jadi disitulah anak itu dilirik, si Rafli dilirik oleh salah satu akademi di Bogor. Ada pemandu bakatnya waktu itu. Terus dilihatlah di sini pertandingan itu. Nah, di situ waktu dia dipanggil sama dari pihak akademi. Tim scouting gitu ya? Ya, tim bukan, maksudnya pemandu dari akademi itu, pemandu bakat. Di situ saya dipanggil, katanya anak ini mau dibawa ke ke akademinya. Nah inilah yang maksud saya yang saya beri. Ya di sini saya kan bilang awal itu saya tunggu anak ini sampai dia harus ke Jakarta atau kemana lah di daerah Jawa. Nah di situ dia dipanggil, dibawa ke sana. Saya bilang silahkan, yang penting anak ini dibawa baik-baik dia di sana. Nah, sudah dibawa ke Akademi Cipta Cendekia di Bogor. Akademi Cipta Cendekia di Bogor ya? Nah, dari semenjak usia 12 tahun. 12 tahun, tajam ya? Lulus SMP langsung berangkat ke SD, lulus SD langsung berangkat ke Bogor. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Dan memang kalau kita punya potensi atau pemain yang punya kualitas semenjak usia itu, kita harus berani untuk mencoba, sekalipun kalau sebagai orang tua sekalipun jauh dari orang tua, kita harus mencoba dan harus berani mencoba seperti itu. Oke, coach. Jadi ini kita masuk lebih tajam lagi ya terkait perkembangan sepak bola di Ternate ya. Dan mungkin juga di beberapa daerah di Maluku Utara. Tapi kita coba lebih fokus ke Ternate-nya, coach. Karena tadi coach mengatakan bahwa ya dia harus keluar dari Ternate dan dia harus ke daerah Jawa yang memang secara fakta dan kebenarannya memang di sana infrastruktur pengembangan SDM-nya, sumber daya manusia lebih matang dan lebih bagus. Lebih serius juga. Nah, gimana coach melihat? Khususnya ini kita masuk lebih tajam lagi ke kebangkitan Persita, coach. Ya. Karena kita tahu saya pribadi pun dan kawan-kawan semua di Ternate sangat merindukan kebangkitan klub yang kita sangat rindukan juga. Klub yang memang dari kecil kita sering sekali datang ke lapangan Gelora untuk mendukung, mensupport.
Tapi saat ini kita lihat masih apa ya, mati suri lah istilahnya. Ya. Nah, gimana coach melihat untuk membangkitkan kembali dan untuk hidupkan, memajukan kembali Persija? Iya, kalau untuk bicara Persija kita, ya jujur ya, saya sebagai mantan pemain Persija sangat merindukan kehadiran Persija di depannya. Dan memang ini kita berharap Persija ke depan harus eksis lagi. Amin. Karena sayang juga sih kalau presiden nggak ada ya tentu generasi kita tidak ada motivasi untuk mau berkembang, khususnya di Kota Ternate. Walaupun sudah ada Malut United ya. Iya, Malut United ini kan baru, kan. Dia memang jujur ya, dia sudah punya segala-galanya, jadi tentu dia harus mendesain semua pengelolaan secara profesional, sehingga dia punya tujuan-tujuan yang memang sudah mengarah ke profesional dan industri sepak bola yang ada di Indonesia. Memang kalau kita bicara Persija, tentu harus lebih serius. Nah, memang kalau kita mau lihat ya, orang yang nomor satu yang ada di Kota Ternate yang harus bisa membangkitkan Persija lagi. Tidak ada siapapun yang bisa membangkitkan kecuali orang yang nomor satu di Kota Ternate. Ya, ini tajam juga ya. Jadi coach Iksel melihat salah satu yang bisa menggerakkan dan membangkitkan kembali itu kan dari, ya katakanlah Pemko Ternate ya. Ya. Pemko Ternate 01, atau dalam hal ini wali kota Ternate dengan jajarannya gitu ya. Tapi ada juga nggak cara, misalnya dari bawah nih, dari supporter atau dari masyarakat, kemudian mereka mendorong semacam ada gerakan akar rumput, atau ini kan ada yang top down dari atas ke bawah, tapi ada yang dari bawah ke atas. Nah, coach melihat untuk kebangkitan Persija itu gimana nih peran masyarakat untuk lebih, istilahnya apa ya, membangunkan Pemkot kita yang mungkin lagi tidur atau mati suri tadi. Iya, memang kalau kita mau jadi seorang pelaku sepak bola, itu kita harus benar-benar menjadi orang yang paling gila dalam pengurusan sepak bola. Harus benar-benar menjadi orang gila di dalam pengurusan sepak bola. Karena gila dalam tanda kutip ya. Iya, gila dalam tanda kutip. Karena memang ini masalah ini ya beda halnya dengan Maluku United tadi. Dia punya segala-galanya, dan memang dikelola bukan lagi dari pemerintah, dia dikelola pribadi. Jadi kalau untuk Persija tidak, Persija ini kan ada pengurus yang memang ada yang harus diatur dengan pemerintah. Beda halnya dia ada swasta yang kayak gitu kan, swasta atau pemerintah yang harus menangani. Nah, kalau Persija dalam hal ini kan, saya potong. Bisa nggak kalau misalnya pemerintah mencari pihak ketiga atau pemerintah mencari investor? Ya memang seperti itu. Memang seperti itu yang bentuknya harus seperti itu. Dan memang pemerintah hanya difasilitasi lewat ya itu tadi, mempanjangkan tangan, jembatan ya. Ya, jembatan dari tujuan itu tersebut.
Jadi Tapi jangan sampai nggak harus ada- keterkaitan dari pemerintah. Iya, tapi jangan sampai. Nomor satu lah kalau seperti Iya, itu saya sepakat. Tapi jangan sampai nggak ada kontribusi sama sekali atau sama sekali melepaskan Persiter. Itu sama halnya pembiaran. Padahal kan di dalam strukturnya itu kan tertulis, terpampang atau terpapar di dalam kepengurusan itu harus ini sebagai ini sebagai itu, kan sudah ada di strukturnya. Dia tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya yang ada di struktur itu. Struktur kepengurusan presiden itu saja. Jadi dia tidak perlu sampai harus memakai uang inilah, uang negara, kan nggak ada. Di situ hanya tuntutannya bagaimana memfasilitasi presiden seperti itu. Iya. Jadi itu hanya kembali ke orang-orang yang serius. Pelaku sepak bola yang ada di presiden itu orang-orang yang serius, orang-orang gila lah seperti itu. Yang saya maksud tadi itu seperti itu. Oke. Gila dalam hal positif tadi. Iya positif untuk mengurus presiden. Iya, ini luar biasa, ini sudah tajam sekali ya. Dan semoga suatu saat kerinduan kita semua bisa terobati ya coach. Insya Allah, amin. Dan kita bisa kembali menonton tim atau klub kerinduan kita bersama di lapangan tercinta Gelora Kira. Dan Amin. berita baiknya kan Malut United juga sempat untuk membantu merenov Gelora Kira kan coach. Iya. Nah itu berita baiknya. Ya, sekarang lagi dalam tahap proses renovasi. Tahap renovasi. Dan semoga tadi ada juga yang bisa melirik untuk membangkitkan klubnya, tapi bukan cuma lapangannya saja. Iya. Oke, sekarang kita coba masuk di segmen yang agak sulit-sulit mudah nih coach. Ini sorry Bisa to say. ditambah sedikit nih. Oke, sorry. Ini maunya tajam Iya. Ini kayaknya ini saya harus cari tahu nih mereknya yang bagus. Memang dulu. Tajam memang. Tapi ini santai aja, ini enggak Iya. tidak mengandung Dengan alkohol. moral kan. Memang Tidak mengandung. Paling 0,1%. wah belum. Bercanda coach. Sebentar. Tajam. Oke, kita masuk ke segmen TTE namanya. Tanya Ternate. Nah, segmen ini Coach Sixer harus dan wajib memilih jawaban hanya satu pilihan saja dari dua opsi atau dua pilihan. Tidak boleh memilih kedua-duanya, harus memilih satu. Tapi sorry, sebelum kita mulai, saya izin memakai kacamata ya, karena ini harus sesuai dari BOP. Jadi saya izin. Ini bukan untuk mau sombong-sombongan, bukan coach. Tapi ini untuk sesuai BOP Iya, aja. iya. Timnya BOP. Tuntutan. Tuntutannya aja. Oke. Menarik juga nih ya, Bung Boys. Sorry para bos, ini bukan sombong ya. Ini sesuai Tuntutan tuntutan. kerja. Iya. Oke, kita mulai ya coach ya. Baik. Pertanyaan yang pertama ditanya Ternate. Ini pertanyaannya sangat-sangat tajam sih menurut saya. Malut United atau Persiter? Bersitir dong. Oh, kenapa? Karena saya memang saya dibesarkan oleh Persiter. Oke. Iya kan? Saya dibesarkan oleh Persiter dan saya meniti karir dan saya dicintai oleh masyarakat Kota Ternate akibat Persiter. Dan kalau untuk disuruh memilih Maluku United atau Persiter, ya tentu saya harus Persiter dong. Saya harus memilih Persiter. Karena Persiter yang membesarkan saya sebagai pemain dikenal oleh orang banyak. Nah, seperti itu. Walaupun Nah, walaupun anaknya saat ini pun pernah membela Malut United. Ya mohon maaf, ini bukan karena anak saya di
di Maluku United terus saya harus memilih Maluku United, bukan, nggak begitulah. Saya tetap memilih karena saya dituntut harus memilih salah satu. Nah, yang membawa saya ke sepak bola yang lebih hebat lagi ini kan Persita. Gitu. Jadi bukan berarti saya abaikan Persita loh. Tapi kalau untuk memilih ya saya jujur saya harus memilih. Ini saya harus profesional, harus kalau disuruh memilih ya saya Persita. Oke. So ini saya sambil Persita harus bangkit. amin. Ini kerenduan yang luar biasa dari seorang legend kita nih, Coach Ikram Selao. Sorry Coach, saya sambil nyontek sedikit ya. Siap. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Coach. Terkait klub Persita, kalau misalnya ke depan dia bisa bangkit, pilihannya ada dua. Coach memilih pelatih yang asli dari Ternate, Pribumi, ataukah pelatih dari luar Ternate? Ya kalau kita berbicara soal pelatih ya untuk Persita, untuk klub apa saja, tentu kita kembalikan ke manajemen klub karena dia manajemen pengennya tim ini harus hebat, harus sukses, harus punya prestasi. Ya tentu dia juga harus berpikir untuk bagaimana mencari pelatih yang layak untuk menangani tim Persita lah, taruh seperti itu kan. Jadi kalau menurut saya siapapun mau di kota Ternate atau Maluku Utara atau di luar Maluku Utara, ya saya lebih kembalikan ke manajemen klub karena dia yang lebih berkuasa, dia yang menentukan. Jadi kalau memang ada kualitas pelatih yang ada di kota Ternate atau Maluku Utara, kenapa tidak? Tergantung dari track-recordnya pelatih. Dan itu juga yang mendukung ya lisensinya juga. Kalau contoh Persita di Liga 3, persyaratan dari regulasi itu apa? Lisensinya harus apa? C ya, kita nggak bisa jauh-jauh lagi karena memang C di Maluku Utara atau kota Ternate juga banyak yang punya kualitas melatih. Harus sesuai lisensi juga. Begitu juga di Liga 2 gitu kan. Persita contoh di Liga 2. Ya kalau memang kita punya potensi pelatih yang bagus, kualitasnya juga bagus, persyaratan regulasinya juga bisa dilihat daripada lisensinya. Ya tentu lisensi juga menentukan. Sekalipun pelatih di Maluku Utara bagus, ya kualitasnya bagus, rekornya bagus, tapi lisensinya nggak memenuhi syarat untuk melatih atau memegang Persita di Liga 2, nggak bisa. Tapi kalau misalnya Coach Ixel bisa memilih gitu, Coach Ixel bisa memilih yang Coach Ixel hati nurani atau misalnya memberikan kesempatan kepada kawan-kawan di Ternate, Coach memilih pelatih dari Pribumi Ternate atau dari luar kalau bisa memilih? Ya kalau saya memilih kalau memang memenuhi syarat ya, yang tadi saya sampaikan tadi, memenuhi syarat dulu ya, bukan kita mau memberikan pelatih-pelatih yang ada di kota Ternate atau Maluku Utara, tapi itu kembali lagi track recordnya dan persyaratan regulasi itu tadi seperti itu. Kalau memang dia sudah memenuhi syarat, ya kenapa kita harus ambil yang di luar? Justru harus didorong ya? Harus didorong dan harus dari Maluku Utara atau dari kota Ternate seperti itu. Oke, tajam. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Siap. Apsi. Tapi jangan terlalu sulit-sulit. Sorry. Susah milihnya. Iya. Saya susah pilih yang mana nih yang harus.
Jangan terlalu sulit-sulit lah. Iya, ini untuk nggak terlalu kalau menurut saya sih agak mudah. Kita coba ya. APSI Provinsi Maluku Utara atau ASPROF PSSI Maluku Utara. Ini repot lagi. Ini yang saya bilang tadi jangan terlalu. Iya. Kalau untuk memilih ya tentu saya APSI. APSI. Ya. Kawan-kawan ini bagi yang belum tahu, APSI itu singkatannya Asosiasi Pelatih Seluruh Indonesia. Sepak bola seluruh Indonesia. Ya, Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia. Dan saat ini kebetulan Coach Ikram Silam juga diberikan amanah sebagai Ketua APSI Kota Ternate. Dan mungkin itu yang membuat Coach memilih APSI. Tapi alasannya apa? Kenapa tidak memilih ASPROF? Ya karena saya sebagai pelatih dan asosiasi ini sementara yang sudah ada di Kota Ternate dan saya sebagai ditunjuk sebagai ketua APSI Kota Ternate, ya tentu saya juga harus memilih Kota Ternate APSI. Terus kemudian kalau kita mau lihat daripada kinerja atau agenda-agenda yang sudah berapa tahun, 2 tahun di sini, agenda ASPROF-nya nggak jalan, nggak ada prestasi apa-apa. Iya, bahkan terakhir kalau nggak salah saya lihat berita yang viral itu Liga 3 di stop kalau nggak salah, regional kita. Ya itu alasannya karena tidak ada anggaran. Ya mau dibuat gimana lagi kalau mereka sudah putuskan bahwa Liga 3 sudah tidak jalan lagi karena berhalangan karena itu masalah soal anggaran. Ya kalau saya rasa ini yang saya bilang itu tadi, tinggal kembali ke seriusan orang-orang yang ada di dalam struktur asosiasi tersebut, baik itu dari APSI maupun dari Persiter maupun Maluku United maupun dari ASPROF. Tapi enggak orang-orang yang punya keseriusan. Menurut saya nggak masuk akal juga kalau anggaran, Coach. Soalnya negeri ini negeri yang kaya, Coach. Iya, memang betul. Kalau untuk hasil bumi Maluku Utara ini sangat besar. Nah, cuma yang jadi pertanyaannya, orang-orang yang ada di dalam struktur kepengurusan ASPROF itu bisa ketika tidak ada anggaran apa bisa berkorban atau bisa maksud saya begini, cobalah berpikir jangan hancurkan generasi sepak bola Maluku Utara. Bahkan terakhir Prapon juga cancel. Ya, jangan lagi lah singgung Prapon. Saya memang juga terlibat di dalam pelatihan Prapon kemarin. Ya, ini kita coba ungkapkan kebenaran saja, bahwa fakta dan kebenaran itu agar supaya ada evaluasi dan perbaikan ke depan, Coach. Ya, saya bilang sebenarnya orang-orang yang memang punya profesi dan mindset seorang pengurus itu yang memang benar-benar yang punya kekuatan untuk bagaimana membangkitkan sepak bola di Maluku Utara dengan ya harus berpikir untuk masa depan sepak bola Maluku Utara, generasi sepak bola Maluku Utara. Jangan berpikir yang lain-lain. Harus dibongkar dan dirubah kepengurusan yang ada di ASPROF Maluku Utara. Oke, terakhir Coach, singkat saja. Siap. Menyerang atau bertahan? Dalam hal apa ini? Taktik, strategi? Ketika saya dalam memposisikan sebagai pelatih gitu, Oke. memegang tim atau gimana?
Iya, sebagai coach. Ya kalau untuk memilih Iya. dari dua opsi tadi ya, menyerang atau bertahan yang harus dibentuk oleh seorang pelatih gitu kan. Iya. Ya saya tentu tidak bisa saya memilih dan tidak bisa dipisahkan dari dua opsi ini. Kenapa? Karena dia dibutuhkan dalam sebuah membentuk tim itu dibutuhkan dua opsi tadi, menyerang atau bertahan. Defend and attacking. Ya, defend atau attacking. Karena memang keduanya dibutuhkan. Nah itu kalau kita harus memilih bertahan, terus yang attackingnya kita abaikan, ya tidak akan dapat hasil yang baik di situ. Karena di situ kan Maksudnya lebih presentasinya lebih besar yang mana kalau coach Iksan melihat? Artinya misalnya berapa persen gitu? Bisa nggak? ya kalau untuk kita memilih persen-persennya ya boleh. Misalnya attackingnya 60%, Iya. kemudian defense-nya 40 misalnya. Kalau ini kalau untuk memilih ya kita harus melihat daripada lawannya dulu. Oke. Kita lihat lawannya dulu, kita memakai harus taktikal apa, strategi apa, menyerangnya berapa persen, bertahannya berapa persen, kan gitu. Itu tergantung dari kita menganalisa pertandingan berikut dengan lama dulu. Jadi kalau memang lawannya bagus dari kita, kualitasnya lebih bagus, ya tentu kita harus buat siapkan strategi untuk menghadapi lawan seperti itu. Jadi bertahan, kalau yang lawan seperti itu ya tentu kita harus latih. Kalau menurut saya, filosofi saya tidak mau main terbuka, saya harus dengan bertahan 60, ya kan, bertahan 60, defense-nya 60, attackingnya 40, biar kita lebih mengamankan pertahanan dulu. Baru nanti ada counter attack. Counter attack untuk buat serangan balik. Kita menunggu kesalahan lawan dalam menyerang di daerah kita sendiri. Baru kita counter attack di situ, kita menunggu dia buat kesalahan, baru kita counter attack serangan balik. Tapi itu juga harus melalui proses latihan juga. Karena kita melihat daripada lawan yang berikut, tentu kita harus mempelajari bagaimana cara bermainnya lawan. Dan di situ kita harus desain latihannya dulu, baru kita lewat proses latihan untuk menghadapi pertandingan lawan tersebut. Jadi seperti itu, kita mau bertahan 60% dengan latihan seperti ini, menyerangnya juga seperti ini. Jadi seperti itu kita belajar untuk bermain dengan lawan seperti ini. Jadi kalau untuk memilih, ya saya rasa keduanya saya harus memakai itu defense dan sama attacking. Jadi seperti itu, tergantung dari lawan itu tadi. Oke. Jadi lihat situasi dan kondisi di lapangan ya. Iya, tergantung lawan. Ya, tergantung lawan. Oke coach, kita sudah di akhir acara podcast kita. Dan syukur dofu untuk saudara semua para boyster yang sudah menonton dan menyaksikan podcast Boys Ternate. Kita biasanya panggil kawan-kawan kita boyster. Boyster itu singkatan dari Boys Ternate, dan diharapkan mereka memberikan energi tambahan atau booster. Iya. Untuk kawan-kawan semua. Siap. Bermanfaat. Closing statement Coach Iksal sebelum kita tutup. Oke. Closing statement Coach Iksal terkait semoga ke depan harapan kemajuan khususnya Persita dan kemajuan sepak bola Ternate, dan lebih khusus lagi pembinaan usia dini, karena itu adalah fondasi kita. Silakan Coach. Baik, terima kasih. Saya untuk para pelatih dan para generasi sepak bola Maluku Utara, jangan menyerah, tetap semangat. Pelatih adalah panutan buat pemain
generasi Maluku Utara dan Kota Ternate. Pelatih yang terbaik, pelatih yang baik, pelatih yang bagus tentu akan melahirkan pemain yang baik dan pemain yang bagus. Jangan putus asa, jangan menyerah, selalu semangat, kerja keras itu penting. Semoga ke depan harapan saya sepak bola Maluku Utara lebih maju lagi. Khususnya Ternate. Dan khususnya Kota Ternate. Saya rasa Kota Ternate punya pelatih-pelatih yang berkualitas dan pemain-pemain yang berkualitas. Tentu kita harus sama-sama untuk menjadi generasi penerus di masa yang mendatang. Terima kasih. Oke, syukur Dovu Coach Iksan Siap, atas kehadirannya. Dan Coach, sebelum kita tutup, saya berkeyakinan bahwa di Ternate sendiri itu bibit kita luar biasa. Dan bahkan saya Banyak. berkeyakinan bahwa di Ternate itu punya bakat. Kalau saya Punya bilang di potensi luar biasa. Argentina Generasi itu, Maluku Utara dan Kota Ternate. iya, di Argentina itu lewat Barcelona mereka menemukan satu bakat anak dari sejak kecil Ya. yang bernama Messi. Dan saya melihat di Ternate ada 10 anak yang punya bakat seperti Messi Iya. Insya Allah, amin. dari akar rumput Ternate. Wah, luar biasa memang. Syukur Dovu, maju Persiter. Sampai jumpa kawan-kawan. Terima kasih Coach Iksan. Siap.